يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan amanna, kami telah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Dan sesungguhnya kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Tujuannya adalah Allah ingin mengetahui mana orang-orang yang benar, dan Allah juga ingin mengetahui mana orang-orang yang pendusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Al-Ankabut 29 ayat yang kedua dan ketiga. Hadirin kaum muslimin, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang. Allah masih berikan kepada kita kesehatan, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan seluruh nikmat dan karunia yang Allah titipkan kepada kita syukuri dalam rangka kita meraih dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah Sang Qadirab. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita sudah diantarkan dengan umur di penghujung tahun. Sekarang kita sudah berada di akhir 2024. Mudah-mudahan Allah izinkan, Allah takdirkan kita berumur panjang sampai kepada tahun berikutnya 2025. Pergantian tahun itu bukanlah sesuatu hal yang biasa, yang ataupun yang ada yang menganggap yang luar biasa. Tetapi itu adalah sunatullah. Dan itu sudah menjadi ketentuan. Sama saja kita antara siang dan malam, hari ini adalah hari Jumat, besok adalah hari Sabtu. Itu biasa saja. Waktunya juga 24 jam, harinya sama, dan tidak ada yang istimewa. Maka umat Islam harus hati-hati menyikapi, jangan kita terlalu berlebih-lebihan. Ada yang selalu menyimbolkan dengan perayaan-perayaan. Itu sebenarnya tidak boleh. Dan tidak ada aturan di dalam agama Islam yang mensyariatkan untuk peringatan atau merayakan tahun baru. Hadirin kaum muslimin,
Kenapa? Di dalam Islam konsepnya itu adalah hari raya hanya dua. Hari raya hanya dua, tidak ada lebih. Rasul menyatakan innallaha, sesungguhnya Allah, qad, jadi ada taukid di situ. Innallaha qad abdalakum, Allah telah membadal. Membadal itu artinya mengganti seluruh hari raya itu, Idul Adha wa Idul Fitrah. Jadi hari raya dalam Islam hanya ada dua, Idul Adha, Idul Fitri yang sering kita sebut, atau Idul Fitri, Idul Adha. Hanya dua. Di dalam hari raya itu ada ketentuan-ketentuan syariat. Harus berwudu, ada diawali dengan sholat, ada khutbahnya, dan ada ketentuan-ketentuan yang qat'i, yang tidak boleh dilanggar. Tapi kalau yang lain tidak ada. Makanya sering disampaikan oleh para ulama kita, ya nuzul Quran, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, apalagi tahun baru, itu tidak ada, dirayakan tidak ada, dan tidak boleh, karena nanti bertentangan. Jadi oleh sebab itu sikapilah dengan cara yang arif dan bijaksana. Semuanya adalah dengan ilmu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tahun baru itu adalah hal-hal yang lumrah, sunatullah, biasa terjadi. Memang secara hitungan matematikanya umur kita bertambah, tetapi secara konsep jatah kehidupan kita di sisi Allah udah mulai berkurang. Itu kajian tauhid itu. Jadi hitungannya umur awak bertambah. Kalau dulu, sekarang ini 2024 ini 55, besok 56, 60, 61, kan bertambah itu. Tetapi jatah kehidupan kita kalau 60 di hadapan Allah, kata Allah suratan takdir kita 60, sekarang dulu sudah 59. Berarti kan tidak lama lagi itu. Sudah kurang. Pintu kematian, alam maut, malaikat maut sudah menghampiri kita. Ya memang kematian itu kita tidak tahu, tetapi begitu ketentuannya. Maka sikapi dengan cara baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka sebagai umat beragama, ini catatannya, umat beragama. Kalau umat beragama khususnya adalah umat Islam. Bagi umat Islam, maka kita tidak boleh mengikuti cara-cara, model-model orang-orang yang di luar Islam dalam menyambut atau mengisi bahasanya kedatangan tahun baru itu. Dan itu yang melakukan umat Islam, ada dengan trompet, ada dengan loncengan, ada dengan kembang api. Itu ndak usah seperti itu. Itu kan mubazir itu. Beli kan pakai duit, pakai uang, dibakar. Tiup-tiup trompet. Itu cara-cara Yahudi, Nasrani dan Majusi memanggil jamaatnya untuk ibadah. Itu kan tidak perlu dicontoh oleh umat Islam, ya anak-anak Islam. Masih anak kami menyampaikan, awak sebagai orang gaya, orang tua. Kalau paham awak ngerti awak sampaian, tidak usah. Karena itu bukanlah cerminan dari Islam itu sendiri. Kalau model itu dengan zikir bersama sajalah, dengan sholat malam sajalah, itu juga tidak ada contohnya. Zikir itu hadirin bukan di tahun baru, menyambut tahun baru, setiap waktu. Fa iza qudiyatis shalah fadzkurullah. Lah selesai melaksanakan sholat, zikir. Kan setiap waktu tuh. Qiyama wa qu'udau. Pagi dan petang, siang malam, sambil tagak, sambil duduk, sambil berbaring, kapan dan di mana saja zikrullah. Kita zikir kepada Allah. Kan tidak harus menyambut tahun baru. Kan ada juga berbeda pendapat itu.
Oh, kenapa dihalangi? Kenapa dilarang zikir di tahun baru? Ya ketentuan tidak ada yang mengajarkan itu. Zikir itu setiap waktu. Tuh sudah tahun baru tidak zikir-zikir lah dong. Itu gitu. Tidak juga. Jadi beramal itu dengan ilmu. Ilmu diamalkan. Kalau amal tanpa ilmu ditolak. Ilmu kalau tidak diamalkan sia-sia. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Jadi oleh sebab itu tidak usah. Kalau umat Islam ni kan Indonesia terutama kan sering latah, ikut-ikutan. Kalau di Minang bondong ayah, bondong dadak. Sama je baliang-baliang terbuki, tidak punya pendirian. Maka pendirian kita itu adalah dinul Islam. Islam. Jadi acuan kita itu Islam. Jadi oleh sebab itu, kalau tidak tidur saja, aman kan? Bisu awak jago pagi, tahajud ke, salat subuh. Ini kadang-kadang dengan begadang tu, membakar tu banyak malahan mudarat. Nanjale siu-siu umuh tu. Umur kita ini akan dihisap. La tadallu ma qadama abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergerak telapak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan hidup. Di antaranya adalah an umrihi, tentang umur. Akan mubazi umur tu. Lalu salah. Kemudian awak mangantua, bisu awak takalok lo dengan berbagai alasan lah yang malam tadi itu. Ini perbuatan tidak benar lagi. Bakar membakar. Buat apa? Mubazir. Innal mubadiri kana ikhwana syaitan. Itu perbuatan syaitan lah itu. Kau bakar sedari kini. Kan tidak harus di tahun baru itu. Ini adalah bagaimana umat Islam mempunyai sikap agar tidak mengikuti orang-orang yang tidak ada acuan dan aturannya. Satu. Yang kedua, jangan mencampur adukan baik antara kita menganggap itu adalah benar dengan kebenaran yang ada di dalam Islam itu sendiri. Kadang awak akan memandang-pandang bagai itu kan dakwah doh, itu kan dakwah gahe doh dengan banyak dalil. Jadi karena mencampur adukkan juga itu tidak benar. Itu dilarang di dalam konsep beragama. Allah yang melarang. Wala talbisul haq bil batil. Laksanakan larangan itu, tidak boleh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tidak boleh mengikuti, tidak boleh mencampur adukkan. Jadi beramallah, berbuatlah di dalam Islam dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak tahu, bertanya kepada ahlinya. Bertanya ke Al-Quran. Tidak tahu awak jual Al-Quran tu dah. Bertanya ke orang yang ahli dengan Al-Quran. Tanya kepada hadis Rasul. Tidak faham awak, nak mengerti awak, bertanya kepada orang yang ahli dengan hadis tersebut. Karena pedoman Islam itu adalah sumber hukum yang tertinggi di dunia ini adalah Al-Quran dan hadis. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tidak boleh mencampur adukkan. Tidak boleh mencontoh. Ya mungkin simbol. Model-model. Simbol-simbol agama lain itu tidak boleh dicontoh. Pakai simbol-simbol Islam. Apa simbol Islam? Ya yang biasa. Ya pakai peci, menutup aurat, baju koko, lain-lainnya lah gitu kan. Yang penting ada kacamata Islam di dalamnya. Pakai simbol-simbol, lambang-lambang orang-orang agama lain itu tidak usah. Man tasyabbaha biqaumin, siapa yang bertasyabuh mencontoh suatu kaum, fahuwa minhum, dia tergolong kaum itu. Jadi hati-hati juga kita, terutama kepada anak-anak generasi muda yang sering, yang kadang-kadang awak berkawan kok mengucapkan dengan bahasa toleransi. Nah itu tuh, dengan bahasa toleransi. Itu kan toleransi Pak. Iya, toleransi itu juga harus tahu kita. Lihat dalam kamus itu. Tidak mengganggu, menghormati, biarkan. Kalau nyo ibadah jangan digaduh. Kalau awak ibadah jangan digaduh lo. Biarkan mereka.
Kalau digaduhnya awak salah. Tidak boleh saling ejek mengejek, tidak boleh. Ini toleransi dalam Islam itu jauh lebih hebat dan lebih santun. Jangankan orang yang masih hidup, orang yang sudah wafat, orang yang mati pun beda agama dengan kita, itu dihormati oleh Rasul. Rasul sedang duduk dengan sahabat, lewat jenazah dibawa. Rasul diri itu. Udah lewat, udah jauh, tanya oleh sahabat, Rasul duduk lagi, kenapa Tuhan berdiri ya Rasulullah? Menghormati itu jenazah. Bukankah yang lewat tadi itu jenazahnya orang Yahudi? Ya, kita menghormati orangnya, bukan agamanya. Jadi agama itu punya pribadi masing-masing. Makanya Allah jelaskan, daripada kita itu hati-hati dalam toleransi itu, daripada kita tidak jelas toleransi kita, fahami dengan sebaik-baiknya dan amalkan. Al-kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah ya Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Kan jelas, kami tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah, kamu juga tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin. Jalih hitam putih situ, kan tidak perlu ragu lagi. Kenapa campur-campur? Jadi oleh sebab itu, hadirin kaum muslimin, kenapa kita harus mencontoh? Maka contohlah di dalam Islam. Yang contoh utama itu dalam Islam adalah baginda Rasul. Maka apa banyak mendanga atau membahas, mengkaji sirah. Bagaimana Rasulullah itu? Makanya konsep dalam Islam itu, dalam kajian ilmu tauhid kan dibahas itu. Ada ma'rifatullah, ada ma'rifatul Rasul. Tidak akan kenal dengan Rasul, tidak akan cinta dengan Rasul, tidak akan begitu tertarik dengan Rasul kalau awak tidak tahu, tidak faham, ataupun tidak mengikuti. Makanya ada namanya ma'rifah, harus mengetahui. Bukan hanya tahu nama beliau, ayah beliau, ibu beliau lahir di situ, pindah ke situ. Bukan hanya sekadar itu. Bahkan langit jo bumi jo isinya tidak akan Allah ciptakan kalau tidak karena Rasul Muhammad. Kalaulah bukan karena engkau ya Muhammad, kata Allah dalam hadis qudsi, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi itu diciptakan karena Rasul Nabi Muhammad. Namaku tidak akan disebut oleh hambaku, kata Allah, kalau namamu tidak terbawa ya Muhammad. Syahadat. Kan jelas. Jadi oleh sebab itu, mari kuatkan tauhid kita, jangan ragu, istiqomalah di dalam Islam. Jadi tidak boleh kita mengikuti, tidak boleh kita mencampur adukan, tidak boleh kita mencontoh. Yang akan dicontoh itu adalah baginda Rasul dalam Islam. Yang terakhir adalah umat Islam itu punya sikap dan prinsip. Allah telah menjelaskan Al-Fat 4829. Jadi prinsip umat pengikut Nabi Muhammad itu adalah asyidda 'alal kufar. Dia bersikap keras, disiplin, tegas terhadap kekufuran. Ruhama ubainahum, berkasih sayang. Tarahum rukan sujada, kamu lihat mereka itu ruku dan sujud. Awak umat Islam sembahyang indah, baca roh itu bukan Islam. Itu Islam itu lakukan ajaran Islam. Kita ngaku-ngaku juga umat Nabi Muhammad, itu kan munafik namanya itu. Lain di mulut, lain di hati. Makanya penting, begitu Rasul menyampaikan ke anak rumah tangga beliau, nak solat. Begitu pentingnya solat tuh. Solat, bahkan boleh dilacui. Ndak perlu ham-ham tu doh. Anak-anak awak lacui kemanganyo, awak mendidik. Fadribu, begitu Rasul menyampaikan, pukul. Kalau ndak mau solat. Jadi Islam itu mendidik, hukum itu membuat jerah supaya tidak berulang. Kan penegak hukum itu kan tidak mau menjalankan syariat Islam. Coba kalau jalankan, kalau ada yang mencuri, potong tangannya.
Besok dipastikan tidak ada yang curi itu. Batu takwi. Hukum itu membuat jerah, bukan mengulang. Kalau dia seumur hidupnya tidak sholat, tidak usah disolatkan kalau dia meninggal. Taubah 8 nampe. Kan begitu. Asa komplek ke orang takwi itu. Sembahyang salah besok mati orang sembahyang orang doh. Dia hukum tu pukulan. Jadi oleh sebab itu penting bagi kita jalankan syariat itu dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Maka Islam umatnya harus punya prinsip dan sikap. Jangan kita dalam toleransi itu melewati batas-batas aturan agama. Demi toleransi agama diinjak-injak. Demi toleransi agama itu ditabrak. Itu juga tidak benar. Itu toleransi yang tidak faham. Dia tahu tapi tidak faham. Dia Rabbi zidni ilman, itu ilmu. Dia tahu baru. Tapi warazukni fahmannya tidak ada. Fahamnya tidak ada. Ilmu banyak kalau tidak faham itu susah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, anak dan turunan kita menghadapi tantangan-tantangan akhir zaman ini. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhnaahum bima kanu yakdzibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah, aku akan turunkan barakah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi kebanyakan manusia itu dalam mendustakan ayat-ayatku, kata Allah, fa akhnaahum bima kanu yakdzibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Al-A'raf 769. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas salihin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Allahumma dina ya Allah qaumana ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal gada ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.